Bab 723. Aku akan membunuhmu hari ini. Emi Zhou menunjukkan senyuman lembut dan memandang raksasa besar King Mu. Detik berikutnya, banyak pejuang juga menyadari perubahan pada raksasa itu. Raksasa besar King Mu duduk di samping Jason Dong dengan patuh. Awalnya dia yang terlihat tenang tiba-tiba bergemetar hebat. Raksasa itu menunjukkan rasa sakit yang hebat, tenggorokannya terasa kering. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang terjadi? Senyuman Jason Dong menghilang, dia mengulurkan tangan menyentuh raksasa itu. Tapi pada saat ini, raksasa besar King Mu ini tiba-tiba menjerit kesakitan. Dia jatuh ke tanah dan meronta, kedua matanya memancarkan api. Kemudian tubuhnya tiba-tiba mengembang. Ekspresi Jason Dong berubah drastis, setelah itu, dia segera mundur. Terdengar suara ledakan. Raksasa besar King Mu ini tiba-tiba meledak dalam sekejap, dan sinar api yang hebat meledak dari tubuh. Apa yang terjadi? Orang-orang yang berencana pergi sekali lagi dikejutkan. Di antara kobaran api yang membakar mayat raksasa besar King Mu, ada sebuah sosok perlahan muncul. Erikin, dia belum mati. Seseorang berseru. Para hadirin menunjukkan tatapan yang sangat menakjubkan. Sosok Erikin berjalan perlahan keluar dari api yang mengerikan itu. Di sekujur tubuhnya, ada api biru samar dalam cahaya emas hitam. Dia terlihat seperti raja dari neraka Avicii ke-9. Api ini adalah... Pria raksasa itu akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ada kilatan kemegahan di mata wanita yang berada di sampingnya. Ini tidak mungkin, tidak ada yang bisa selamat dari lahapan raksasa milikku. Jason Dong terkejut dan tidak mempercayainya. Dia mengertakkan gigi dan mulai menggenggam udara kosong lagi. Pohon-pohon di sekitarnya langsung layu kali ini, dan aura hijau yang tak terhitung jumlahnya juga mengembun. Jason Dong meraung, dan raksasa besar King Mu yang baru terbentuk lagi dan mulai meraung. Kali ini, mata Erikin terlintas ekspresi jijik. Menghadapi raksasa itu, Erikin hanya mengulurkan satu jari dengan lembut. Api biru terbentuk di ujung jari, lalu mendarat pada badan raksasa itu. Raksasa itu tiba-tiba menjerit, tubuhnya langsung dipenuhi dengan api dan jatuh ke tanah. Apa lagi yang kamu punya? Erikin memandang Jason Dong dengan dingin, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Jason Dong mengertakkan giginya, ribuan pedang kayu mengembun lagi di udara kosong, dan terbang menuju Erikin. Mata Erikin menunjukkan tatapan jijik. Lintas batas terjadi secara tiba-tiba. Panah kayu itu jatuh ke dalam jangkauan paksaan, semuanya terbakar dengan sendirinya, berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Sosok Jason Dong mundur lagi, dan matanya menunjukkan kepanikan untuk pertama kalinya. Jason Dong, awalnya kita berjanji akan mengeluarkan 3 jurus, ini baru yang pertama, ayo terima jurus keduaku. Erikin berteriak, memegang pedang King Tong di tangannya, dan tiba-tiba terbang. Pedang King Tong itu penuh dengan kilauan api. Tebasan ke-7 dari jurus 13 tebasan. Di pedang King Tong, cahaya bersinar, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbelah seketika hingga membentuk badai pedang. Dan di atas kilauan pedang ini, dibungkus dengan api yang tak berujung. Jurus 13 tebasan, bukan karena gerakan pedang selanjutnya lebih sempurna, melainkan pengaturan waktunya. Yang paling cocok saat ini adalah tebasan ke-7 ini. Lindungi aku. Kulit Jason Dong berubah drastis, dan dia mati-matian mengembun menjadi perisai spiritual besar di depannya, mencoba menahan cahaya pedang itu. Bum bum bum. Pedang itu terus menyerang. Perisai besar itu bergetar dan rusak. Dan berantakan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui celah dan mengenai tubuh Jason Dong. Jason Dong mengeluarkan suara teredam setelah dihantam oleh pedang itu dan jatuh ke tanah.
Cahaya pedang tak terbatas terus menyerangnya hingga membentuk lubang di tanah. Saat asap menghilang, Jason Dong terbaring di dalam lubang, berlumuran darah, tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Penonton terdiam. Semua orang kaget. Melihat Eric Kin berdiri dengan bangga di tempat, semua orang tidak bisa mempercayainya. Tak disangka, Eric Kin yang menang. Apakah kalian melihatnya? Eric Kin berinisiatif 2 kali. Seseorang berbisik. Semua orang gemetar lagi. Mereka baru menyadari, pertarungan ini Eric Kin selalu menembus penyerangan Jason Dong. Dia berinisiatif melawannya 2 kali. Pertama kalinya, raksasa besar King Mu dihancurkan. Kedua kalinya, Jason Dong mengalami cedera serius. Eric Kin pernah berkata bahwa dia akan mengeluarkan 3 jurus, bagaimana dengan jurus ketiga? Semua orang terengah-engah dan melihat ke arah lapangan. Eric Kin berjalan perlahan menuju Jason Dong. Langkah-langkahnya sangat lambat, tetapi setiap langkahnya seberat palu yang mengenai hati setiap orang. Jason Dong memuntahkan darah, berusaha mati-matian untuk berdiri, tetapi tidak bisa bangun. Eric Kin, kamu tidak boleh membunuhku. Melihat sosok Eric Kin, pupil matanya semakin membesar. Jason Dong akhirnya menampakkan sedikit rasa takut. Sudut bibirnya keluar darah, dia berbicara dengan gemetar. Kenapa tidak? Eric Kin mencibir. Karena kamu berasal dari keluarga Dong. Karena kamu jenius dunia tersembunyi. Karena keluarga Dong adalah ketua dari 8 keluarga besar. Jadi kamu boleh membunuhku, kamu boleh mempermalukan Sekte Qin, kamu boleh menginjak-injak martabat orang lain, tapi aku tidak boleh membunuhmu. Kebenaran seperti apa itu? Sudah kukatakan, aku akan membunuhmu hari ini. Eric Kin mengangkat pedang Qingtong tinggi-tinggi. Selamatkan aku, teriak Jason Dong. Seorang lelaki tua muncul dari tengah udara dan menamparkan Eric Kin. Junior, kamu berani. Jadi Zeng. Eric Kin mengerang. Sosok Jadi Zeng tiba-tiba muncul, menabrak telapak tangan lelaki tua itu. Orang tua itu mundur selangkah, dan Jadi Zeng mengambil 5 langkah berturut-turut. Jelas lelaki tua itu lebih kuat. Eric Kin, kamu tidak boleh membunuhnya. Jika tidak, kamu dan Sekte Qin tak akan selamat. Jadi Zeng mengikat lelaki tua itu dengan erat, dan lelaki tua itu meraung. Semua orang merasa adegan ini cukup lucu. Sebelumnya Tuan Besar Gu meminta bantuan untuk menyelamatkan Eric Kin. Jason Dong berkata bahwa dia tidak akan melanggar aturan pertandingan kematian. Tapi sekarang, dirinya sendiri yang akan dibunuh, tapi dia juga ingin bertahan hidup. Sepertinya sangat ironis sekarang. Mata Eric Kin bersinar dengan niat membunuh. Dia mematahkan anggota tubuh Jason Dong, lalu dia mengangkat pedang Qingtong tinggi-tinggi dan membantingnya. Tepat saat cahaya pedang menembus kulit dada Jason Dong, kilatan cahaya tiba-tiba meledak, memaksa Eric Kin untuk mundur. Aku tidak bisa mati, aku memiliki aura penyelamat nyawa yang ditinggalkan oleh ayahku. Jason Dong bereaksi, mengungkapkan kegembiraan dari sisa hidupnya. Eric Kin, dasar kalangan bawah dari dunia luar, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Aku ingin membunuhmu, bahkan Raja Surgawi yang datang hari ini juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mata Eric Kin menatapnya dingin, ada kilatan gila terlintas di matanya. Dia pernah mengalahkan Yudius Chao sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa jenius dari dunia tersembunyi ini memiliki kekuatan terakhir untuk menyelamatkan nyawa dalam dirinya. Tapi sekali lagi, dia akan membunuh orang ini hari ini. Di atas pedang Qingtong, ada cahaya yang sangat cemerlang. Kedua tetua pernah meninggalkan 3 aura pedang penyelamat hidup di pedang Qingtong dan setiap mengeluarkan kekuatan itu akan menggemparkan bumi. Eric Kin telah membuka satu sebelumnya untuk menyelamatkan ibunya dengan memutus rantai, dan sekarang ada 2 yang tersisa. Saat ini, Eric Kin tidak ragu-ragu. Segel aura pedang penyelamat hidup kedua tiba-tiba terbuka,
dan pedang yang sangat tajam menunjuk langsung ke langit. Langit bergetar karenanya, tiba-tiba awan dipenuhi guntur. Aura yang sangat ganas melonjak ke segala arah. Semua orang merasakan pedang yang ganas ini bersinar, menunjukkan warna yang menakutkan, dan semuanya mulai mundur. Mata Erikin melonjak dengan niat membunuh. Aura pedang ini memberikan tanda akan membunuh Jason Dong. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.